dalam penerjunan KKN BMC tahap 2 tahun 2021. Dan kali ini sebelum kita memulai rangkaian acara, saya ingin menyapa terlebih dahulu 3.570 mahasiswa. Halo, selamat pagi dan salam hangat dari Universitas Negeri Semarang untuk kalian, semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, hadirin yang berbahagia, kali ini tidak hanya dilakukan secara daring, tapi juga luring terbatas. Di tengah kita telah hadir Rektor Universitas Negeri Semarang bersama dengan para wakil rektor dan juga yang kami hormati Dekan Fakultas dan juga Ketua Lembaga. Yang kami hormati telah bergabung di dalam Zoom Kepala Disperakim Jateng, Bapak Insinyur Arif Jatmiko MA, selamat pagi Bapak. Dan kami juga ingin menyapa seluruh kepala desa yang sudah berkenan bergabung dan juga dosen pembimbing lapangan. Kali ini setelah kita 3 hari pembekalan, kami harap teman-teman semua pada hari ini bisa bersama KKN UNES membangun Indonesia dari desa. Baik, hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara, mari kita bersama bangkit berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Semarang.
Baik, hadirin yang berbahagia, kali ini ada yang spesial dalam penerjunan KKN BMC tahap 2 tahun 2021. Karena hari ini orang nomor 1 di Jawa Tengah yaitu Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo akan bergabung bersama kita untuk memberikan motivasi langsung untuk teman-teman KKN. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian acara berikutnya, mari kita hening sejenak dalam doa supaya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa kami silakan. Selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Bapak Dr. Suwito Eko Pramono MPD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quwata billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Rektor Universitas Negeri Semarang, Recording in progress. Profesor Dr. Fathur-Rahman M. Hum. Yang kami hormati para wakil rektor yang hadir secara luring maupun secara daring. Yang kami hormati para dekan, ketua lembaga, direktur pasca atau yang mewakili, Bapak Ibu dari LPPM yang telah bergabung, wabil khusus Pak Wahyu Sekretaris, kemudian Pak Burhan Kapus KKN, para DPL yang kami hormati, dan tentunya adalah para mahasiswa yang kami banggakan. Izinkanlah pada kesempatan yang baik ini kami melaporkan pelaksanaan KKN BMC tahun 2021. Bapak Rektor, pimpinan yang kami hormati, pada periode kedua tahun 2021 ini, LPPM UNES melepas 3.570 mahasiswa yang akan KKN. Mereka akan melaksanakan KKN di 23 provinsi, 123 kabupaten kota, 628 kecamatan, dan 1.482 desa. Mungkin kalau dibagi antara jumlah mahasiswa dengan desa, kok jumlahnya, memang ada desa yang isinya cuma satu, karena yang di luar Jawa, Pak Rektor. Jadi penempatan kan ini berbasis domisili. Jadi kan mereka akan didampingi oleh 187 dosen pembimbing lapangan. Dan alhamdulillah sebelum mereka dilepas nanti oleh Pak Rektor, mereka sudah mendapat pembekalan selama 3 hari, mulai tanggal 11 sampai 13 kemarin. Dan alhamdulillah di dalam pembekalan ini telah hadir, yang pertama adalah Profesor Dr. Rafiq Karsidi, MS, staf khusus Menko PMK, yang sekaligus Ketua 1 Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dan kemarin alhamdulillah Prof. Karsidi sangat berterima kasih kepada UNES karena apa yang dibebankan kepada UNES sudah melampaui target. Bahkan beberapa video yang kami tunjukkan, beliau minta untuk contoh di beberapa perguruan tinggi. Jadi ini juga sesuai dengan hasil monet yang dilakukan oleh tim dari Menko PMK, Pak Rektor. Jadi pada waktu itu datang 4 orang yang memonep dan mereka memuji apa yang dilakukan oleh UNES. Dan kemarin Prof. Rafiq juga menyampaikan bahwa sangat-sangat kagum karena meskipun sebenarnya sudah selesai, sudah melalui target, tetapi masih dilanjutkan di periode kedua. Narasumber kedua adalah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang semula sebenarnya mau hadir adalah Letnan Jenderal TNI Ganit Warsito SEMM, tapi beliau akhirnya secara mendadak dan digantikan oleh Dr. Agus Wibowo, MSc. Ini adalah Direktur Sistem Penanggulangan Bencana. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Hajah Insinyur Hera
Arita G. Rahayu. Ini alhamdulillah karena beliau adalah memang orang yang sangat berpengalaman di dalam pemberdayaan masyarakat sehingga bisa memotivasi para mahasiswa. Kemudian Insinyur Saprudin, MSc adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah. Yang kelima adalah Cakra Negara, ini sebenarnya Kepala Badan Pengelolaan Prasarana Wilayah Jawa Tengah. Ini adalah kayak UPT-nya PU, Pak Rektor. Jadi ini yang dulu mahasiswa tidak boleh membangun sarana prasarana karena akan nanggung, pasti biayanya tidak cukup. Oleh karena itu mahasiswa hanya diminta untuk membuat semacam membantu masyarakat usulan untuk pembangunan jembatan, pengerasan jalan dan sebagainya. Nanti yang akan menangani adalah PU secara langsung. Kemudian narasumber yang lainnya adalah Pak Joko Prastiono, ini staf ahli Bupati Temanggung, dan yang terakhir adalah dari Jepara, yang kemudian Bupati ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata. Jadi ada 7 narasumber yang kemarin mudah-mudahan akan memberikan bekal yang luar biasa. Untuk itu kami mohon kepada Pak Gubernur, mahasiswa UNES adalah aset yang luar biasa yang mudah-mudahan tetap harus kita apresiasi, kita pedulikan, dan insya Allah para mahasiswa ini bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada KKN periode Agustus-September aja kemarin, para mahasiswa bisa menghasilkan 142 hak cipta dan 168 draft artikel. Jadi ini luar biasa. Kalau Pak Ganjar kepengen mengerti apa yang dilakukan para mahasiswa, silakan datang ke Bergas Kidul yang sekarang sudah menghasilkan profit. Yang paling sedang tumbuh adalah di Lerep, Kecamatan Semarang Barat. Dan mudah-mudahan kalau Pak Ganjar bisa memberikan sesuatu kepada kami, insya Allah kami akan membantu Jawa Tengah lebih maju. Terutama 82 desa miskin di Jawa Tengah bisa segera teratasi. Untuk itu kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan motivasi, inspirasi kepada para mahasiswa. Selanjutnya nanti Pak Rektor untuk memberikan arahan sekaligus melepas para mahasiswa KKN secara simbolik. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila tekwalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih laporannya Bapak Dr. Swito Eko Pramono MPD. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita akan menyambut Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang untuk memberikan sambutan sekaligus arahan dan sekaligus melepas mahasiswa KKN secara simbolis. Kepada beliau Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, mentari pagi bersinar cerah. Semoga yang hadir mendapatkan berkah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Mudah-mudahan beliau sudah bergabung bersama kita, Pak Gubernur Jawa Tengah. Yang saya hormati teman-teman pimpinan Universitas Semarang, Pak WR1, Pak WR2, Pak Dekan, ada Dekan FT, Dekan FMIPA, Dekan VIP, juga Ketua Lembaga, Ketua LP3, dan terkhusus Ketua LP2M beserta seluruh jajaran, sekretaris, dan kepala pusat. Yang saya hormati Kepala Disprakim Jawa Tengah, Bapak Insinyur Arif Jatmiko MA, mudah-mudahan juga bisa hadir. Yang saya hormati Koordinator, Subkoordinator LP2M, Bapak Ibu dosen,
pembimbing dan juga para mahasiswa yang saya banggakan yang akan terjun untuk program KKN BMC bersama melawan COVID-19 sebanyak 3.570 ya. Tepuk tangan untuk para mahasiswa. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara penerjunan mahasiswa KKN yang dilakukan dengan new normal. Kalau dulu penerjunan KKN itu baris ya, panjang di depan rektorat dan dengan gegap gempita bersama-sama begitu. Sekarang lebih gegap gempita lagi karena mereka bisa baris di tempat masing-masing, di rumah masing-masing gitu, dan bahkan ini mungkin dari seluruh Indonesia. Dan mereka nanti akan terjun seperti dilaporkan oleh Pak Ketua Lembaga di 1.400 lebih ya desa di Indonesia. Sehingga mereka akan menggetarkan desa-desa Indonesia untuk menjadi desa yang tangguh dan desa yang bertumbuh. Mereka akan tangguh dalam melawan COVID-19, tidak kemudian melawan COVID, mereka akan sakit, tetapi mereka bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap sehat, tetap bahagia, dan juga tetap produktif. Karena itu saya bangga dengan kegiatan LP2M ini, meskipun di masa pandemi, kita ada yang level 2, ada 3, bahkan masih ada di level 4 di daerah masing-masing. Tetapi kita masih bisa produktif untuk menjaga atas kegiatan perkuliahan sebagai layanan UNES kepada para mahasiswa. Agar mahasiswa UNES di masa pandemi ini tetaplah harus mendapatkan akses pendidikan. Karena pendidikan adalah sepanjang hayat, tidak mengenal waktu kapanpun bahwa kita mesti harus menjadi pembelajar yang baik. Masa pandemi juga kita tetap harus belajar dengan cara-cara yang kreatif, agar kita tetap bisa mengaksesnya. Ketika kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan dosen, maka kita bisa bertemu dengan dosen secara virtual, baik secara langsung atau secara tunda. Ini sebuah kreativitas yang sudah dilampaui oleh Universitas Negeri Semarang. Karena UNES juga terus mengembangkan sistem pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring, dengan berbagai platform yang dilakukan, dan bahkan sudah bisa mengembangkan sebuah sistem pembelajaran yang disebut ELENA atau e-learning Universitas Negeri Semarang. Dan ini menjadi sebuah keunggulan bahwa meskipun di masa pandemi mungkin banyak perguruan tinggi yang tidak bisa beraktivitas secara baik, kita tetap beraktivitas. Dan di masa pandemi kita tetap menyelenggarakan perkuliahan, kita tetap menyelenggarakan ujian, skripsi, kemudian ujian tesis, disertasi, bahkan lebih produktif tingkat kelulusan di masa pandemi. Dan kita juga membantu mahasiswa-mahasiswa yang terdampak pandemi orang tuanya, maka kita turunkan UKT-nya. Kemudian mereka yang mestinya DO, kita perpanjang masanya. Tapi kita tetap dorong bahwa mahasiswa UNES tetap harus sehat. Dan mereka juga harus bahagia. Harus bisa bahagia, harus bisa membedakan antara senyum dan manyun. Itu bedanya sangat tipis antara memajukan pipi dengan memundurkan pipi. Kalau pipinya maju, bibirnya ikut maju, itu namanya manyun. Ada pandemi manyun. Tapi kemudian kalau tetap bahagia, ada pandemi bisa senyum, pipinya ditarik sekian milimeter. Itu akan menjadi sehat. Membedakan antara senyum dan manyun itu juga sebuah literasi. Namanya literasi kemanusiaan. Dan kita dorong, di masa pandemi, mahasiswa harus lebih cerdas. Lebih cerdas, memiliki literasi
teknologi. Kemudian lebih cerdas juga memiliki literasi data. Lebih cerdas juga dalam memiliki literasi kemanusiaan. Itu kita bangga para mahasiswa UNES, dan kita juga bersyukur hari ini mahasiswa dikunjungi langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini yang juga beliau tidak kalah dengan anak-anak milenial untuk bisa mengikuti diskusi ini, dan bahkan followersnya Pak Gubernur lebih banyak daripada mahasiswa, karena Pak Gubernur juga YouTuber. Ya, tepuk tangan untuk Pak Gubernur ya. Ya, matur nuwun Pak Gubernur yang sudah hadir untuk bergabung. Mohon mahasiswa UNES diberi motivasi, diberi inspirasi, bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin yang tangguh dalam memberikan peran kepada desa, agar desa-desa ini tetaplah desa yang tangguh. Dan mereka bisa mengabdi untuk desa agar menjadi bagian yang sangat penting bagi desa untuk Indonesia yang maju. Selanjutnya, KKN ini juga merupakan implementasi dari mahasiswa untuk memberikan peran dalam capaian visi UNES, Usaha Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Kita bangga dengan berbagai kemajuan UNES, karena itu mohon juga UNES terus didukung agar UNES bisa menjadi universitas kampus merdeka. Nah, karena itu juga mahasiswa juga harus memiliki jiwa merdeka untuk belajar. Belajar di mana saja, termasuk belajar di desa dengan masyarakat. Bagaimana mereka bisa bergaul dengan masyarakat desa untuk bersama-sama guyup, bersama-sama gayeng, kata Pak Gubernur, untuk membangun desa, agar desa itu menjadi desa yang berdaya. Nah, ini menjadi penting juga. Karena itu juga UNES akan terus mengembangkan digital smart campus. Karena itu layanan-layanan pendidikan di UNES harus menunjukkan layanan yang cerdas. Karena itu mahasiswa UNES juga harus mahasiswa yang cerdas secara digital, termasuk dengan menjalankan KKN ini. KKN bersama melawan COVID itu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk bisa cerdas di dalam era disrupsi ini. Kemudian juga UNES akan bertransformasi untuk menjadi Universitas PTN Badan Hukum. Karena itu ini perlu menjadi tantangan kita, mahasiswa, untuk terus bisa menunjukkan prestasi bukan hanya nasional, juga internasional. Dan prodi-prodi di UNES yang jumlahnya 115 program studi, itu sudah lebih dari 63% itu adalah akreditasi A, lainnya B. Kemudian di antara itu sudah internasional. Sehingga sudah layak bahwa UNES bereputasi internasional. Bahkan sudah mendapatkan pengakuan. UNES sebagai Green Campus sudah mendapatkan pengakuan ke-66 dunia melalui Green Metric UI dan ke-6 di Indonesia. Kemudian kita juga sudah mendapatkan pengakuan dari 4ICU sebagai perguruan tinggi ke-96 Asia. Ini 4ICU sudah mengakui bahwa perguruan tinggi di Indonesia ada 4.000 lebih, bahkan hampir 5.000. Dan UNES itu 10 nasional dan 96 Asia. Meskipun di dunia kita masih di atas 500. Kita akan mengakselerasi. Setelah PTNBH, UNES akan melompat untuk mencapai 500 dunia. Dan ada pengakuan lagi dari Simago, ya, ada juga pengakuan dari Keystar Rating. Jadi kalau UNES punya visi universitas bereputasi sosial, ini sudah tercapai. Dan tantangannya adalah terus untuk bisa melakukan kompetisi. Karena itu mahasiswa juga harus bersyukur, masuk UNES itu tidaklah mudah. Meskipun banyak pintu masuk untuk ke kampus UNES, karena UNES adalah kampus rakyat, jadi pintunya tetap terbuka untuk rakyat. Tetapi agar bisa berkuliah di UNES, seleksinya luar biasa ketatnya. Karena UNES termasuk universitas yang favorit. Nah, karena itu Anda bersyukur masuk
Universitas Negeri Semarang, dan syukuri itu dengan Anda melakukan yang terbaik. Dan kami juga tidak ingin Anda berlama-lama di UNES, cepat lulus. Para mahasiswa ini setelah KKN skripsinya selesai, cepat lulus ya. Jangan yang berlama-lama ya. Halo mahasiswa, jangan berlama-lama di UNES. Cepatlah lulus. Cita-citanya tinggi. Kalau mahasiswa cita-citanya apa? Cita-citanya itu tinggi ya, di langit. Nanti jatuh di antara para bintang, kata Bung Karno. Kalau cita-citanya apa? Lulus menikah. Kalau jatuh apa? Jomblo. Bahaya. Jadi masa lulus cita-citanya tinggi. Sebenarnya setelah lulus adalah bekerja. Bekerja dengan penghasilan rata-rata UMR. Ya, nanti minta tipnya kepada Pak Gubernur. Bagaimana bisa bekerja dengan penghasilan di atas UMR. Kalau tidak bisa bekerja, karena persaingan ketat, maka saya dorong mahasiswa UNES setelah lulus itu S2. Banyak beasiswa S2. Lebih banyak beasiswanya daripada pendaftarnya. Wah, ini luar biasa, zaman sekarang negara itu hadir untuk membuat bangsa kita cerdas. Saya bangga pada presiden kita ya, Bapak Jokowi. Karena membuat negara itu hadir dalam mencerdaskan bangsa. Bahkan punya kartu cerdas, kartu pintar. Nah, karena itu banyak beasiswa dibanding pelamarnya untuk S2 dari berbagai program termasuk LPDP. Karena itu mahasiswa setelah lulus, kalau nggak bisa kerja, kuliah S2. Nah, kalau tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, jangan jadi penganggur. Pengangguran, kasihan ibu bapaknya, kasihan tetangganya, kasihan rektornya, kasihan dosennya, nganggur lontang-lantung, ngalor ngidul, ngetan ngulon, Bali maning, ngalor ngidul maning, ngetan ngulon maning, tetanggane mumet, bocah kepriben, di kuliah larang-larang, ukatane dhuwur, nganggur, mumet nyong, mumet, pusing itu. Nah, karena itu jadilah wirausahawan baru. Apa wirausahawan? Boleh juga jadi YouTuber. Ya, ada lulusan bahasa Indonesia. Saya ketemu dia, kemudian ternyata jadi YouTuber. Baru luar biasa, penghasilannya lebih tinggi daripada rektornya. Lebih tinggi daripada rektor. Tapi yang menarik, yang dibicarakan dalam YouTube-nya itu bukan lagi tentang kata, frase, glosa, bahasa yang baik, yang benar, bukan. Tetapi tentang mobil bekas. Wah, itu nggak apa-apa. Itu jalan ketiga dalam berusaha. Syukur ada mahasiswa yang luar biasa. Lulus kerja, sambil kerja bisa kuliah, sambil kuliah bisa bisnis online, buka lapak. Ini mahasiswa luar biasa ini. Atau setidaknya lulus bekerja, sambil bekerja kuliah. Wah, bagus juga. Atau lulus kuliah, sambil kuliah, kemudian bisnis kewirausahaan. Nah, ini juga bagus. Minimal yang ketiga, lulus berwirausaha. Jangan lulus untuk nganggur. Ini adik-adik mahasiswa ya. Karena itu belajarlah dengan baik melalui program KKN ini. Silakan belajar di masyarakat, karena masyarakat adalah juga sumber belajar. Semangat untuk para mahasiswa, semoga Anda sukses semuanya, dan mohon Bapak Gubernur yang kita cintai, Bapak Haji Ganjar Pranowo, untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa, dan mahasiswa lebih semangat karena hari ini dihadiri oleh Pak Gubernur. Dan ini direkam tidak? Rekam ya, dan nanti akan ditampilkan ya Pak Gubernur, matur nuwun rawuhnya. Mohon motivasi Bapak ini. Hari ini tampak ganteng, dan kemarin juga ganteng, esok juga ganteng ya. Ya, matur nuwun, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor berkenan untuk kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi.
Baik, teman-teman mahasiswa KKN yang saya banggakan, yang kami banggakan, kali ini telah hadir di tengah kita Bapak Ganjar Pranowo, SHMIP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, wow, terlihat ganteng gitu ya, semakin ganteng, semakin muda, luar biasa Bapak. Kali ini kami persilakan untuk bisa langsung memberikan motivasi kepada mahasiswa dan salam hangat Bapak dari keluarga besar Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas perkenan rawuhnya di acara penerjunan KKN BMC tahap 2 tahun 2021. Baik teman-teman mahasiswa KKN, tanpa berpanjang lebar, kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Tepuk tangannya nggak kedengeran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Rektor dan seluruh sivitas akademika UNES yang sangat saya hormati, ya, tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, dan saya kira ini kawan-kawan mahasiswa wajahnya Pak Rektor sudah siap terjun nih Pak Rektor, kayaknya sudah siap diterjunkan ke lapangan, tapi sebagian besar saya lihat kayaknya pengen dapat jodoh di KKN nanti ini. Ini ya wajah-wajah yang jomblo-jomblo ini kelihatan ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan jodoh. KKN itu nomor 2, nomor 1 jodoh katanya begitu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor itu jadi nyindir saya itu. Ayo mahasiswa UNES cepat lulus gitu. Awas ya, jangan tanya saya lulusnya berapa tahun. Bahaya, itu SARA katanya gitu. Baik, Bapak Ibu teman-teman semuanya yang berbahagia, forum chatnya boleh dibuka nggak ya? Ayo dari operator sana boleh buka forum chatnya nggak ya? Saya pengen tahu sebenarnya teman-teman ini dari fakultas apa, asalnya dari mana? Boleh ditulis nggak? Oke, silakan Anda tulis. Saya pengen tahu dulu. Nanti kalau teman-teman nulis, terus kemudian KKN gitu. Oke, bagus Ali Basari, MIPA Pekalongan. Wah, langsung cepet-cepet ya. Terus kemudian tahan-tahan dikit Mas, operator dari sini. Saya bacanya nggak bisa cepet ya. Oke, Kebumen Ngapak, ini Panca Ali Febrian. Wow, dari Kebumen. Dari Fis Demak, Aldino. Oh, namanya Aldino ya. Oke, Bayu William, teknik Pak. Ada Cindy Bella, FIP Cilacap, Fakultas Ilmu Pendidikan Batang. Oh, ini penting ini pendidikan. Afifah Nurul Aini, kalau nanti kamu di desa, kamu akan ketemu kemungkinan disambati sama anak-anak gimana sekolah model hybrid, bahkan beberapa diantaranya dia masih daring, dan nanti kalian akan ditanyain, saya nggak punya handphone, saya nggak ada sinyal, dan bagaimana saya harus tetap belajar seperti akses belajar yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Nah, kamu siap untuk menjadi problem solver di sana. Segala kemampuan, talenta, akses semua disiapkan. Karena ini kuliah kerja nyata, bukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sama-sama ya KKN-nya ya. Tapi ini yang kuliah kerja nyata, sungguh-sungguh nyata. Oke, baik. Melanie Salsabila, Salsabila itu namanya banyak banget ya. Tapi ini memang nama pernah ngetren. Sengetren Tugiem, Tuginem, Waljina, Wagiem zaman dulu itu Salsabila. Agak maju dikit ya Endang, Tuti, Yayu, itu sama. Sekarang Salsabila gitu ya, kira-kira gitu. Hendar Feni, oke. Fakultas MIPA, Maya Puspita, ini dari Lampung. Nurul Hayati, Bloro, waduh, oke. Cilacap, oh ini ada Muhammad Wildan Firdaus, Fakultas Bahasa dan Seni dari Jakarta, oke. Ini kalau dari Jakarta bisa KKN di sini, ini bagus sekali. Nanti punya pengalaman yang Jakarta itu kan kota ya, tiba-tiba ketemu orang desa, pasti akulturasi budayanya akan jauh lebih bagus. Terus kemudian Nurul Khainun dari Ekonomi Tegal Pak, wah ini jurusan Fakultas Ekonomi jurusan apa ini ya? Ekonomi lemah, ekonomi kreatif, atau ekonomi apa ini? Mudah-mudahan nanti kamu juga bisa menjawab pertanyaan
saya kok nggak bisa jualan ya, produk saya kok nggak laku ya. Biasanya ya di desa itu produknya kan pertanian. Kalau kemudian pertanian yang ada, bagaimana pasca panennya? Bagaimana mungkin di antara teman-teman ada yang punya pikiran hebat, memindahkan mereka dari cara berbisnis yang konvensional menjadi digital. Siapkan. Saya kira anak-anak sekarang, Pak Rektor, Bapak Ibu dosen, sangat-sangat kreatif. Kadang-kadang ilmunya fakultasnya bahasa, Pak. Tapi punya hobi ya Bapak Ibu, anak-anak ini menjadi gamers. Ya, mereka hobi utak-atik komputer. Saya kira dengan gadget sudah sangat familiar. Maka kalau mereka bicara marketplace itu biasanya di telinga itu sudah sangat enteng sekali dia dengar. Bahkan praktek. Ini kan wajah-wajah anak-anak yang sudah belanja, terbiasa belanja online. Apalagi kalau banding-bandingin harga tapi nggak pernah beli. Ini jagonya. Ya. Lihat sana, lebih murah sini, pikir-pikir nggak jadi beli gitu ya, nggak apa-apa, itu akses. Nah dengan cara akses ini kalau nanti ditularkan ke desa, mereka juga akan bisa mengerti. Baik, waduh sudah ditulis ini asalnya mana-mana, Ambar Kusuma Wardani, MIPA dari Jakarta Utara, oke. Avinda Fedri, Fakultas Teknik Banyumas, waduh, asalnya dari Banyumas maksudnya. Ya ini tadi Pak orang kepenak tadi Pak. Yang bahasanya tadi dari Pak Rektor sampaikan. Oh, dari Kepri ada Bodi Septianingrum. Oke, namanya Bodi ya. Ini mungkin cita-citanya bapaknya dulu jadi bodyguard gitu ya, namanya Bodi. Oke, tapi bukan hand body kan ya. Oke, ini dari sana. Oh, ada juga Irna Dianis Ifada. Jenenge kok angel-angel mentoh ya. Nama-nama kayak Ganjar Pranowo, Joko Widodo, gitu kira-kira apa udah nggak keluar ya nama itu ya. Tapi namanya ini bagus. Irna dari MIPA Gresik. Oke, makasih. Devi Laeli Kendal, FIP ya. Ini saya tanya-tanya dulu agar saya juga punya bayangan kawan-kawan ini dari mana. Rasa-rasanya sih kalau saya lihat di UNES itu yang menarik satu, Bapak Ibu, para dosen juga. Ini banyak yang nasibnya itu kayak saya, wong desa ya, terus kemudian dari kampung, tapi rata-rata kalau UNES dengan saya itu bedanya cuma satu. Yang mahasiswa UNES itu biasanya pinter-pinter banget. Biasanya pinter-pinter banget. Lah saya itu udah tipe wong desa ya, dari Keluduk pergi ke kota bodoh wah Cilokon kan. Kalau mahasiswa UNES itu saya lihat wah prestasinya top. Berkeseniannya wah top. Saya paling suka itu. Betul. Terus kemudian relasi sosialnya itu apa ya? Masih ngugemi apa ya? Kultur, budaya, menghormati orang tua. Jangan merasa kalau Anda itu penuh sopan santun untuk dianggap desa itu terus kemudian masyarakat kelas 2, jangan. Itu buat saya masyarakat kelas wahid itu. Itu yang paling hebat. Karena di tengah turbulensi teknologi, budaya, dunia semacam ini masih nguri-uri kebudayaan, masih mengembangkan budayanya dan menghormati guru, menghormati orang tua, cinta pada bangsa negara itu menurut saya sesuatu yang mesti menjadi dasar. Jadi nempel di sini. Sehingga itulah karakter yang nanti dikembangkan. Baik, saya ingin masuk kepada pertanyaan kedua. Teman-teman, kamu mau KKN di mana? Tulis. Ayo, saya ingin tahu. Kamu KKN-nya di mana? Ini terjadi cross nggak ya? Mudah-mudahan terjadi ya. Jadi teman-teman akan Semarang, Brebes, oke, Pati, Tayu, Lerep, oke, Magelang, Cilacap, Blora, Tegal, Kudus, oke, Jeporo, Jeporo Dice, waduh anas ini, Jepara Dice gitu ya. Oke ya, baik ternyata sudah kelihatan ini Bapak Ibu larinya kepada desa-desa. Saya kasih PR ya, kemarin Pak Wapres, Menko, beberapa menteri datang ke Jawa Tengah. Bicara sama saya dan saya diperintahkan oleh Pak Wapres untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Ekstrim bukan es krim ya, ekstrim bukan es krim ya. Yang ekstrim itu apa? Mereka yang miskin banget. Miskin banget. Biasanya itu dia tidak punya pendidikan, mohon maaf. Karena sudah zaman dulu dia pendidikannya maaf rendah gitu. Ya, ini satu indikator. Lalu nanti akan ditemukan namanya Aladin. Aladin itu
atap, lantai, dinding. Jangan salah ya. Atap, lantai, sama dinding. Itu ukuran nanti kalau rumahnya itu kategori miskin atau tidak. Teman-teman KKN ini punya akses yang bisa digerakkan untuk membangun itu. Apakah dengan spirit gotong royong, bareng-bareng, mungkin mencari sponsor, ini bisa. Jadi kalau tadi bicara ada kawan-kawan dari Pemprov, bicara soal perakin gitu ya, perumahan gitu. Jadi ini ciri-ciri kemiskinan seperti ini akan ditemukan. Brebes itu paling tinggi. Jadi yang dapat di Brebes ya, tolong nanti dibantu di desa Anda. Cari yang paling miskin. Anda bantu itu. Bantunya apa? Satu, bisa nggak memperbaiki atapnya, lantainya, dindingnya, tiga-tiganya boleh, satu saja nggak apa-apa di-assess. Ini akan bisa mengurangi kemiskinan yang ada di sana. Ini kan kira-kira KKN-nya 1 bulan ya, kurang lebih ya ini ya. Kalau kemudian 1 bulan, nanti dalam 1 bulan kita bekerja itu bisa membantu. Yang kedua, biasanya mereka tidak punya jamban. Jadi tahu nggak teman-teman? Kemarin saya dengan USAID ya, USAID dari Amerika atau USAID itu, kita bicara IUWAS. IUWAS itu satu program air bersih dan sanitasi sehat. Ternyata teman-teman tahu nggak? Di Wonosobo, nanti yang datang Wonosobo ya saya ingetin. Di Wonosobo itu air banyak sekali. Bagus banget, jernihnya minta ampun. Pokoknya kalau soal air yang dari Wonosobo, halo yang dari Wonosobo ya, itu banyak sekali airnya. Pertanyaannya, pada nggak punya WC, nggak punya jamban, dan ternyata perilakunya menarik, Pak Rektor, Bapak Ibu. Mereka kalau buang air itu senangnya di kali. Jadi katanya kalau kakinya nggak nyentuh air itu nggak keluar gitu katanya. Apa benar halo yang dari Wonosobo? Tolong dikonfirmasi. Ngaku saja apakah kamu termasuk jenis yang ini gitu. Jadi kalau kemudian pagi-pagi itu kakinya harus kena air, jadi harus tenggelam. Kalau nggak tenggelam nggak bisa keluar, Pak. Ini tradisi. Maka mesti merubah mindset. Ya. Yang kedua ada pertanyaan yang menarik kemarin, perubahan perilaku yang diteliti oleh USAID ini. Apa perilaku yang menarik, Bapak Ibu? Pak, lah kalau kita buangnya pakai jamban, terus kemudian ada septic tanknya, lah nanti yang makani ikan saya siapa? Halo, ternyata ikan kita itu dikasih makan dari limbah, limbahmu gitu kira-kira. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya, satu pasti tidak hygiene, tidak sehat, ya. Tidak sehatnya macam-macam, potensi kolera dan sebagainya. Maka gerakan membuat jamban menjadi penting dan itu jadi ukuran indikasi bahwa desa itu masyarakat keluarganya itu miskin atau tidak. Ini ya. Padahal kalau teman-teman pintar ada loh jamban ya, terus kemudian dibuang di dalam septic tanknya dikelola, itu ada gasnya loh. Ada gasnya. Jadi ada penelitian dulu waktu saya mahasiswa kayak kalian gitu, saya pernah ikut meneliti yang ada di Jogja saat itu, karena saya lagi di Jogja sekolahnya, dan itu ada itu. Bahkan dulu Belanda sudah menyiapkan tangki-tangki besar untuk limbah-limbah domestik begitu, dan itu ada gasnya. Meskipun tentu gasnya agak berbeda dibanding gas ternak. Kenapa ternak lebih tinggi? Karena biasanya dia punya konsentrat atau poultry yang dia telan gitu ya, sehingga pada saat keluar itu unsur gasnya tinggi. Nah ini biodigester atau alat untuk membuat gas, nah ini teman-teman bisa dipakai sehingga desa punya energi yang bagus. Desa itu bisa dibikin untuk menjadi mandiri energi. Yang dari Banjarnegara atau nanti dapatnya di Banjarnegara, di daerah atas itu ada namanya gas rawa. Gas rawa itu sudah jutaan tahun yang ada di situ dan dulu itu hasil timbunan karena terjadinya proses alam. Dan kemarin dengan SDM itu kita temukan titiknya banyak sekali, itu cuma disedot saja, seluruh kampung gasnya bebas. Itu hanya butuh pipa-pipa saja. Maka desa mandiri energi nanti juga bisa kita dorong. Nah kembali pada soal jamban tadi, teman-teman akan bisa melakukan kuliah kerja nyata membantu mereka dari sisi kesehatan. Nah kalau jenengan bisa membuat jambanisasi teman-teman, ini akan mendorong kesejahteraan mereka lebih baik. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah energi. Nah energi itu mungkin Anda punya akses untuk bisa pasang solar cell ya.
Terus kemudian Anda juga bisa dorong kepada mereka untuk bisa mendapatkan sumber air bersih. Ya, ini PR-PR yang mudah-mudahan teman-teman bisa. Di sisi lain, teman-teman yang punya kemampuan ekonomi kreatif, bagus, sampaikan. Sekali-kali Anda dorong dong masyarakat untuk mengupload kondisi-kondisi desa wisatanya, produk lokalnya, mungkin seni budayanya Anda upload. Sehingga dari KKN UNES Anda bisa sharing selama 1 bulan produk-produk lokal yang menarik yang kemudian bisa kita tampilkan. Sebelum Anda bosan ya, saya mau berhenti di sini untuk kemudian memberikan kepada teman-teman. Satu, berikan narasi-narasi baik di desa. Agar apa? Agar mereka juga tidak termakan oleh hoax. Berikanlah keterampilan-keterampilan sharing. Anda bisa belajar dari sana, Anda men-treat mereka, memberikan stimulan kepada mereka, dan mereka kemudian muncul. Teman-teman tidak harus bekerja menyelesaikan persoalan semuanya, karena pasti tidak mampu dan itu berat. Tapi teman-teman dengan ilmu pengetahuan, dengan jejaring yang dimiliki, berkolaborasi. Pak Ganjar, apakah teman-teman juga nanti bisa ya mengerjakan itu, lalu berkomunikasi, berinteraksi dengan Pemda? Jawabannya sangat bisa. Maka setelah di daerah masing-masing, Anda datang ke sana, Anda temui kadesnya, Anda temui camatnya, Anda temui Pemkapnya, terus kemudian saya siap membantu kira-kira dari program pemerintah yang sudah jalan apa, ini ada usulan masyarakat, maka Anda punya fungsi intermediasi. Dan disitulah kemudian bisa berjalan. Ya, kadang-kadang waktu pengalaman saya KKN gitu ya, ada juga sih kalau intens banget dengan Pak Lurah, kadang-kadang saya juga melihat tuh anaknya Pak Lurah itu biasanya cantik-cantik gitu biasanya. Halo-halo yang cowok-cowok ya, halo-halo gitu ya. Kadang-kadang ada anaknya Pak Camat itu cantik-cantik gitu. Kalau yang cewek biasanya agak ya tenang-tenang gitu. Kalau yang cowok itu rada jelalatan biasanya ya. Jadi mudah-mudahan Anda tidak tergiur pada soal yang seperti itu. Tapi ya sebagai gimmick komunikasi bolehlah. Pak Lurah, boleh ya saya ajak putranya untuk diskusi seminar gayane padahal PDKT gitu ya, nggak apa-apa. Itu pengembangan KKN itu menarik juga. Nah sekali-kali Anda vlog lah dengan mereka, potensi-potensi yang bagus, yang menarik Anda angkat. Sehingga nanti ada angkatan KKN dari UNES hari ini bisa sharing seluruh potensi desa, bagaimana problem solvingnya, bahkan nanti saya kira para pendamping dari KKN, dari universitas pasti akan bisa membantu menyelesaikan persoalannya. Selalu menarik sih ya yang ada di sini, dan saya kira kawan-kawan dari Pemprov nanti bisa memberikan pendampingan masukan. Ini ada Pak Miko, Pak Arif Jatmiko, ini yang sering ngurusin bantu kita soal perumahan tadi, apa rumah yang bagus, yang sehat, seperti apa kawan-kawan bisa berjalan. Tuh Pak Rektor sudah mulai KKN nggak bisa cinlok Pak, nemunya bakul cilok. Pak Ganjar minta iPhone angel gitu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih, selamat bekerja. KKN itu menyenangkan sekali. KKN itu asik sekali. Jangan kamu jadikan beban, tapi jadikan itu sebagai satu lapangan untuk menguji passionmu. Apakah kemudian kamu bisa bersosialisasi? Apakah kamu bisa menyelesaikan persoalan? Apakah kamu kemudian bisa menyampaikan perasaan hatimu kepada orang yang kamu taksir yang ketemu di sana? Kayak biro jodoh aja ya. Itu aja yang kita sampaikan. Selamat bekerja, semangat terus, mudah-mudahan sukses. Jangan lupa pamit sama orang tua ya, minta doa restu orang tua agar lancar, minta doa restu guru dosen pembimbingmu ya, agar kalian semuanya bisa lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mungkin kita bisa beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir dan juga memberikan motivasi untuk teman-teman semua. Dan teman-teman, Mbak, dari tadi aplaus, orang kerungu aplausnya. Boleh ya. Disiarkan terlebih dahulu. Ini di tim yang berada di sini. Selamat. Oke, terima kasih semuanya Pak Rektor, Bapak Ibu dosen semuanya, kawan-kawan mahasiswa, salam buat orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ganjar.
Baik, hadirin yang berbahagia, saat ini nanti ada goodie bag menarik untuk teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman boleh mengupload atau unggah foto penerjunan kali ini dan juga disertai hashtag KKN BMC2 dan hashtag KKN UNES. Nanti boleh di-tag ke UNES_Semarang Instagramnya dan juga @KKN UNES. Nanti akan ada goodie bag menarik untuk mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa unggahannya ya. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penerjunan mahasiswa KKN secara simbolis oleh Bapak Rektor. Kami mohon Bapak Rektor untuk berkenan maju ke depan. Kita akan bersama kedua mahasiswa kali ini sebagai perwakilan simbolis untuk memakaikan jaket sebagai tanda. Baik, teman-teman mungkin bisa memberikan tepuk tangan dengan reaction melalui Zoom. Baik, selamat untuk teman-teman. Silakan untuk selanjutnya adalah memakaikan pin. Kali ini pinnya dengan hashtagnya adalah bersama KKN UNES membangun Indonesia dari desa. Baik, tadi sudah ada banyak PR dari Bapak Gubernur ya. Semoga teman-teman di sini bisa amanah dan juga bisa mempersembahkan terbaik untuk desa-desa dan juga membangun Indonesia. Selanjutnya, untuk masker bisa diberikan sebagai tanda bahwa kita akan selalu menjaga protokol kesehatan bersama dengan masyarakat di Indonesia. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Kami mohon Bapak WR1 dan Bapak WR2 untuk bisa menemani berfoto bersama. Baik, selanjutnya sesi foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Rektor, kami silakan untuk kembali ke tempat. Kita beri aplaus yang meriah, luar biasa sekali hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, kali ini kita sudah ada di penghujung acara penerjunan KKN BMC tahap 2 tahun 2021. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa nanti akan ada goodie bag menarik untuk teman-teman semua. Jadi silakan melakukan unggahan di Instagram, kemudian bisa di-tag di KKN_UNES dan juga UNES LPPM_UNES ya, dan dengan hashtagnya yaitu KKN BMC 2 dan juga KKN UNES. Kami tunggu unggahan inspiratifnya dan sekian penerjunan KKN BMC tahap 2. Selamat mengabdi untuk negeri bersama KKN UNES membangun Indonesia dari desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.